Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul bi lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita memasuki akhir-akhir puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, tilawah kita, sedekah kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat al-fitr atau zakat al-nafs atau zakat jiwa yang dibayarkan setahun sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Disebut zakat jiwa karena salah satu tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan dan memurnikan jiwa seseorang. Dengan kata lain, tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Caranya dengan memberikan beras atau makanan pokok kepada mereka yang berhak menerima zakat. Selain itu, maka zakat fitrah adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada mereka yang kurang mampu, dengan memberi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki, perempuan yang sudah dewasa maupun anak-anak. Kriteria bagi mereka yang wajib bayar zakat fitrah adalah muslim merdeka, bukan budak atau hamba sahaya, mempunyai kelebihan makanan pada malam atau siang hari raya Idul Fitri, serta menemui hari-hari bulan Ramadan dan awal jatuh 1 Syawal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika seseorang meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, hari ke-29 atau ke-30 Ramadan, ia dikenai zakat fitrah. Demikian pula jika anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada hari akhir Ramadan, ia tetap dikenai zakat fitrah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kewajiban zakat fitrah adalah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anaknya. Besaran zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa bagi laki-laki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang salat Idul Fitri. Hal ini sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sa' berupa kurma atau gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari umat Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dirumuskan pada pokok bahwa makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok, bisa beras, gandum, jagung, dan lainnya. Menurut ukuran sekarang, besarannya zakat fitrah adalah antara 2,5 sampai 3 kg. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu melakukannya karena termasuk sebagai rukun Islam. Nama lain dari zakat fitrah adalah zakat kepala atau zakat jiwa. Para ulama di antaranya Syekh Muhammad Yusuf Qaradawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sa' gandum atau beras atau kurma. Jika membayar dalam bentuk uang, maka besarannya zakat fitrah adalah menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi.
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, golongan yang berhak menerima zakat fitrah adalah ada 8, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dipujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Melihat rangkaian ayat yang disampaikan di atas, maka ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua adalah miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga adalah amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat adalah mualaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Dan yang kelima adalah riqab atau budak, hamba sahaya yang ingin merdeka, yang memerdekakan dirinya. Yang keenam adalah gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Dan yang ketujuh adalah fi sabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa hikmah mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kadangkala di dalam berpuasa ada saja yang terjerumus pada omongan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Padahal puasa yang sempurna itu tidak hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga seluruh anggota tubuh dari berbagai perbuatan tercela. Inilah di antara kelemahan manusia. Karena itu, zakat fitrah adalah menjadi salah satu cara untuk melepaskan dari jeratan-jeratan perbuatan yang tercela tadi. Artinya zakat fitrah menjadi pembersih dan mudaratan yang dilakukan, atau membersihkan kotoran puasanya, atau menambal segala yang kurang. Hikmah yang kedua adalah berhubungan dengan masyarakat. Adapun hikmah yang zakat fitrah yang berhubungan dengan masyarakat adalah dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang-orang yang menumbuhkannya. Hari raya adalah hari gembira dan bersuka cita. Karenanya kegembiraan itu harus ditebarkan pada seluruh anggota masyarakat muslim. Jadi ketika hari raya tiba, semua merasa bahagia. Mereka tidak mampu pun ikut berbahagia karena mendapatkan makanan pada hari raya tersebut. Hikmah yang ketiga adalah sebagai penyucian jiwa, yakni menghapus sifat atau penyakit ego, sombong. Melalui zakat fitrah akan terbangun rasa persaudaraan, kasih sayang, persamaan, rasa setia kawan antara si miskin dan si kaya. Demikian kultum kali ini, mudah-mudahan Allah bisa memberikan kepada kita kekuatan dan menyelesaikan amal ibadah puasa Ramadan di akhir-akhir Ramadan ini, dan Allah menerima semua amal ibadah kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.